Hijrah tapi fanatik. Fanatik itu apa sih? Fanatik itu mengkultuskan kelompoknya dan golongannya, kalau bukan kelompoknya dan golongannya itu pasti salah. Fanatik dia, akhirnya dipegang itu. Pokoknya kalau ngaji, kalau bukan ustadz saya tidak mau saya. Kalau kemudian bukan golongan saya tidak mau. Kenapa? Oh, pasti semuanya salah. Itu fanatik. Memaksumkan orang dan memaksumkan kelompok. Ingat ikhwan, Rasulullah itu sudah meninggal 1439 tahun yang lalu, kurang lebihnya. Tetapi Masya Allah kita harus paham ya, kemaksuman itu hanya yang memiliki satu, yaitu adalah Rasulullah. Dan setelah wafatnya Rasulullah, maka telah wafat pula kemaksuman dan tidak ada lagi yang maksum di atas muka bumi ini. Di antara penyebab hal yang kemudian menjadikan hijrah itu ternoda adalah orang yang hijrah tetapi membangun fanatik kelompoknya. Dan akhirnya ketika dia membangun fanatik kelompoknya, dia selalu pakai kacamata hitam melihat orang lain yang bukan dari kelompoknya, tetapi selalu memakai kacamata yang bening ketika melihat kepada kelompok dan golongannya. Fanatik itu penyakitnya siapa sih? Penyakitnya Yahudi sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah 89. Pertama kali yang menyumbangkan fanatisme di dalam kehidupan manusia itu Yahudi. Antum tahu nggak kenapa Yahudi itu menolak untuk beriman kepada Rasul? Padahal kitabnya sama-sama kitab yang diturunkan oleh Allah, nabinya juga sama dengan nabi yang diutus dari Allah. Tapi kenapa mereka susah beriman kepada Rasulullah? Fanatisme mereka. Makanya ketika mereka itu sebenarnya sudah membaca nggak adanya nabi yang terakhir kalinya. Mereka sudah baca itu bahwasanya akan datang nabi yang paling terakhir, yaitu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Muhammad ataupun namanya Ahmad. Sampai detail fisiknya pun mereka sudah tahu. Makanya sampai kemudian kita dapatikan ada pendeta Buhairah itu langsung tahu ini akan jadi nabi nih, pulang jangan ke Syam ini, nanti kemudian jadi mandorot ini. Sekali lihat itu langsung tahu ikhwan. Kenapa? Allah sudah menyampaikan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang diberikan Alkitab dari orang Yahudi dan Nasara itu, mereka itu mengetahui tentang Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengetahui tentang dirinya sendiri. Sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tapi kenapa kemudian mereka mengingkari Rasulullah ketika betul-betul datang dan membawa kemudian risalah dari Allah Subhanahu wa taala? Satu, fanatik ketika mereka kecewa bahwasanya Muhammad bukan datang dari kelompok mereka. Kemudian apa? Kafaru bihi, mereka mengkufuri Rasulullah bukan karena tidak beriman kepada apa yang disampaikan Nabi, karena kecewa karena ternyata Nabi dan Rasulnya bukan datang dari kalangan Bani Israel, tapi datangnya dari bangsa penggembala kambing, dari orang musyrikun. Dan itulah yang menjadikan akhirnya penyakit fanatisme buta, kata Syekh Utsaimin, itu lahirnya dari orang Yahudi. Kenapa sekarang kemudian akhirnya melebar kepada kaum muslimin? Loh, su'ul khuluqi yu'di, penyakit buruk itu nular. Makanya kalau ada kan di antara antum ngantuk satu, biasanya yang lain ikut ngantuk. Itu nular dia biasanya. Sama kemudian dengan kita, penyakit fanatik itu nular akhirnya. Banyak orang yang kemudian ketika mereka baru ngaji sebentar akhirnya fanatik. Kita dulu cukup senang ikhwan ketika kita mendapati fanatisme yang dulu kita dapatkan ketika kecil. Sudah mulai mencair gitu. Tapi ternyata kembali lagi sekarang kemudian fanatisme itu kemudian terjadi besar-besaran lagi. Kalau dulu kita kecil, mungkin saya sebutkan ya ini untuk contoh aja. Kalau dulu kita kecil kan, Masya Allah, antara saudara-saudara Muslim, antara Muhammadiyah dan NU itu sebenarnya kan hampir mereka Muslim. Tapi fanatisme saat itu sempat pernah kemudian meruncing, sampai kalau nilai orang itu berdasarkan ibadah. Antum kalau iftitah bacanya apa? Allahumma ba'id AMD. Kalau antum kabiro NU. Bismillahnya keras atau pelan? Keras. NU. Lirih MD. Masya Allah. Sampai ada satu daerah yang kemudian dijadikan bercanda, ini muslimnya berapa? 80%. Yang 20% Muhammadiyah. Jadi kemudian sampai segitunya. Tapi akhirnya dengan perkembangan dakwah, kebesaran hati para da'i, dari para kiai dan para ustadz, kemudian sudah mulai mencair. Kita ngelihat dan kita menjumpai banyak saudara-saudara kita Muhammadiyah dan NU sudah banyak berangkulan di banyak tempat gitu. Tapi hari ini fanatisme muncul lagi. Dan itu yang kemudian kita sedihkan adalah justru dari kalangan orang yang baru belajar. Ketika kemudian baru hijrah, tersengat dia dengan fanatisme kelompok, akhirnya apa? Semuanya dianggap menjadi sesat, kecuali yang tidak sesat itu dirinya sendiri. Sesat, yang enggak, saya, ustadz saya.
Akhirnya kemudian ketika kemudian dia baru melaksanakan perjalanan hijrah, baru 3 kali ngikuti kajian tematik tapi sudah jadi ulama. Padahal kajiannya tematik, itu pun tidur sebagian dari kajian itu. Tapi keluar tuh ngomentari gitu. Tanpa dia sadari bahwasanya perjalanan hijrah dia tersengat sebuah dosa yang tidak dia sadari, yaitu adalah fanatisme kelompok. Padahal fanatisme kelompok itu merupakan penyubur yang bisa menjadikan orang itu membenci setiap orang itu, ya fanatisme kelompok. Dan kita harus paham ikhwan, tidak ada yang maksum. Ustaz itu tidak ada yang maksum. Sebagaimana para sahabat tidak ada yang maksum secara pribadi, sebagaimana ulama aja tidak ada yang maksum secara pribadi. Kalau ulama saja tidak ada yang maksum, apalagi ustaz.